Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Jumpa dengan Bu Sanggi kali ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Kita akan membahas mengenai teks berita. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang pertama, pengertiannya. Kemudian nanti yang kedua adalah unsur-unsur berita. Pernahkah kalian mendengar tentang berita, membaca, atau menonton? Pasti pernah ya. Kita dapat menemui semua berita itu di media massa, media online, media elektronik, radio, televisi, koran, majalah, dan lain-lain. Atau bahkan mungkin ketika kita jalan di pinggir jalan ada pamflet atau pemberitahuan apa, itu termasuk nanti juga berita. Berita yang kita dengar itu bersumber dari sumber teks berita. Nah, teks berita ini disusun berdasarkan informasi yang nyata didapat dari masyarakat secara langsung dan dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa berita itu laporan mengenai suatu kejadian, gitu ya. Berikut adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah objektif. Objektif artinya sesuai keadaan yang terjadi di lapangan dan tidak ada pengaruh pendapat pribadi si penulis. Yang kedua adalah faktual. Faktual di sini artinya nyata, tidak hayalan, benar-benar terjadi. Yang ketiga, aktual. Aktual adalah peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, sedang heboh di media. Ya. Yang keempat adalah judul berita mewakili keseluruhan isi berita. Jadi dari judul itu kita langsung dapat mengetahui inti beritanya. Yang kelima, efektif. Efektif di situ adalah bahasa yang dipakai mudah dipahami sehingga penonton, pendengar, atau pembaca itu mudah memahami isi berita. Selanjutnya yang keenam, kronologis, urut. Nah, berita ini harus disusun secara
sistematis, kronologis, urut. Jadi nanti jelas kejadiannya seperti apa. Yang ketujuh adalah kebenaran berlapis. Dalam berita itu terkadang berita tersebut masih sedang berkembang misalnya seperti kasus COVID sekarang ini, ya. Kebenaran itu bisa berubah, fakta itu bisa berubah, bahkan setiap jam, setiap hari itu bisa berubah. Nah, itu namanya kebenarannya berlapis, ada banyak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah menarik. Berita, ketika ada hal yang menarik, pasti pembaca ingin tahu. Nah, ketika ingin tahu, dia jadi semakin, oh, berita itu tentang misalnya ada alien. Nah, di situ dia akan menarik untuk membaca, tertarik untuk membaca. Ketertarikan ini misalnya bisa tentang sesuatu yang menghibur, aneh, atau mengandung nilai kemanusiaan, kedekatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur berita yang biasa kita ketahui dengan singkatan akronim ADIK SIMBA. Nah, ini ya, ADIK SIMBA. ADIK SIMBA. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, A. Apa? Apa di sini adalah melingkupi apa yang terjadi dalam berita tersebut. Nanti bisa judulnya juga ya, bisa termasuk judul. Selanjutnya yang kedua, di mana? Di mana itu terkait dengan tempat kejadian perkara. Nah, misalnya ada di sekolah atau di gedung, di lapangan, tempat ya, tempat. Selanjutnya unsur yang ketiga, kapan. Nah, kapan di sini terkait dengan waktu. Waktu terjadinya peristiwa. Bisa malam, bisa pagi, bisa sore hari, tahun lalu, 3 hari yang lalu. Nah, itu kapan. Selanjutnya yang keempat adalah siapa. Siapa di sini adalah terkait tentang orang ya. Biasanya ada saksi, tersangka, atau misalnya warga setempat, korban. Nah, itu nanti masuk ke siapa. Selanjutnya yang kelima, mengapa. Mengapa terjadi peristiwa tersebut. Ini berkait dengan sebab akibat ya. Biasanya karena ada puntung rokok, jadi terjadi kebakaran hutan. Ya, selanjutnya bagaimana peristiwa itu terjadi, proses ya, proses dari awal terjadinya peristiwa hingga akhir. Nah, di sini ada unsur sistematis, harus urut di situ. Sudah jelas ya? Nanti kalau belum jelas silahkan diulangi lagi. Ya, yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat berita. Berita pasti punya banyak manfaat. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, mengetahui informasi terbaru atau aktual dan faktual yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, membedakan berita mana yang benar dan mana yang salah. Terkadang di televisi atau di radio itu ada berita yang simpang siur. Nah, maka dari itu kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah kita jadi mengetahui tentang kejadian di luar sana.
kita jadi update berita terbaru misalnya yang terjadi di Irian atau bahkan di luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur berita yang biasa kita ketahui dengan singkatan akronim ADIK SIMBA. Nah ini ya, ADIK SIMBA, ADIK SIMBA. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, A, apa? Apa di sini adalah melingkupi apa yang terjadi dalam berita tersebut. Nanti bisa judulnya juga ya, bisa termasuk judul. Selanjutnya yang kedua, di mana? Di mana itu terkait dengan tempat kejadian perkara. Nah, misalnya ada di sekolah atau di gedung, di lapangan, tempat ya, tempat. Selanjutnya unsur yang ketiga, kapan. Nah, kapan di sini terkait dengan waktu. Waktu terjadinya peristiwa. Bisa malam, bisa pagi, bisa sore hari, tahun lalu, 3 hari yang lalu. Nah, itu kapan. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah siapa. Siapa di sini adalah terkait tentang orang ya. Biasanya ada saksi, tersangka, atau misalnya warga setempat, korban. Nah, itu nanti masuk ke siapa. Selanjutnya yang kelima, mengapa. Mengapa terjadi peristiwa tersebut. Ini berkait dengan sebab akibat ya. Biasanya karena ada puntung rokok, jadi terjadi kebakaran hutan. Bagaimana peristiwa itu terjadi, proses ya, proses dari awal terjadinya peristiwa hingga akhir. Nah, di sini ada unsur sistematis, harus urut di situ. Sudah jelas ya? Nanti kalau belum jelas silahkan diulangi lagi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.